melebihi harta termulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau. Haleluya, seluruh jemaat GKI Padang. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita dapat bersalaman satu dengan yang lainnya. Karena kita telah masuki bulan yang baru di bulan Maret. Oleh sebab itu, tetap kita bersuka cita, tetap kita bersemangat untuk dapat melalui bulan demi bulannya. Silakan duduk kembali seluruh jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Pada bulan ini kita akan diberkati dengan tema yang baru, yaitu tentang tuntunan ilahi. Katakan ke sebelahmu, tuntunan ilahi. Jikalau di bulan sebelumnya, di bulan Februari tentang rendah hati perlu kita melakukannya dengan tuntunan ilahi, yaitu dengan tuntunan Yesus Kristus. Supaya kita bisa melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan ke sebelahmu, lakukan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu saudara kasih yang juga sedang beribadah online di rumah masing-masing, kami mengucapkan selamat beribadah. Dan ibadah online juga dapat diakses jam 4 sore di channel YouTube GKI Padang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu lagi untuk beribadah, bisa kembali beribadah melalui channel YouTube GKI Padang. Dan pada hari ini kita akan satu meja dengan Tuhan Yesus. Setiap tubuh dan darah Yesus yang telah diterima, dan kita baca setiap ayat firman Tuhan yang ada di dalamnya, itulah sebagai kekuatan bagi kita. Firman Tuhan tidak ada kembali dengan kosong, amin. Kita siapkan hati kita sehingga kita bisa merasakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Renungan pada minggu ini dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bersama-sama kita katakan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Biarlah firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, amin. Siap menerima berkat Allah? Amin. Haleluya, kita bersuka cita pada siang hari ini. Bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang berjambang. Kami siap nyata. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang berdambang. Kami siap nyata. Katakan dengan sangat. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan.
kita siap untuk menerima lawatan Tuhan. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Kumpul dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kumpul dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kumpul, oh, kumpul. Sekali lagi. Kumpul dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Yesus yang tak pernah terkalahkan. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang menuntun setiap kami. Dan kami akan tenang. Jiwa kami akan tenang bersama-Mu. Ya Tuhan yang berkuasa, tenang jiwa, usutlah dikalahkan. Takkan ku takut, Kau ada. Hapuskan raguku, takkan ku takut, Kau setia. Tenanglah hatiku, takkan ku takut. Percayalah, Dia genapi firman-Nya. Tenang jiwa, anugerah-Nya kan nyata. Takkan ku takut, Kau ada. Hapuskan raguku, takkan ku takut, Kau setia. Tenanglah hatiku,
jiwaku. Sebab kasih-Mu dan rahmat-Mu menyertaiku. Ya Roh Kudus, Kau hadir dalam kehidupanku. Roh Kudus, Kau hadir dan menuntun setiap jalanku dan memimpin hidupku. Sebab Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berjanji dan kan bertindak. Kau berjanji bahwa Kau akan berperan ganti kami. Kau membuka setiap jalan yang tertutup dan Kau akan memberikan kemenangan bagi kami, dan Kau akan memberikan sukacita bagi kami. Yang percaya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami percaya hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk mengucap syukur dan menaikkan doa kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan, yaitu bulan Maret. Oh Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebesaran-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami, kebaikan-Mu yang senantiasa mengikuti kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu di bulan Februari, sehingga pada hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, buat setiap pergumulan kami, buat setiap tantangan kami, masalah kami yang telah Engkau tolong. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Di tengah-tengah pandemi kami masih bisa Tuhan Yesus, haleluya, beribadah mengucap syukur sampai di bulan ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga bersyukur ya Tuhan buat keluarga-keluarga yang telah sembuh dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti menolong kami, mengangkat kami Tuhan, menyembuhkan kami Bapa. Terpujilah namamu, sungguh kuasa-Mu Tuhan yang selalu kami perlukan di setiap kehidupan kami, di setiap musim kami, di setiap masa kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami satukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, lindungi negara kami, di mana akhir-akhir ini Bapa ada beberapa kota yang terkena dari bencana Tuhan, gempa bumi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rendahkan hati kami. Marilah Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun bagi kota kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya Bapa, Engkaulah perlindungan, Engkaulah kubu pertahanan Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Hanya kepadamu kami berseru, meminta pertolongan, meminta Roh Kudus bekerja bagi setiap kota-kota, bagi setiap daerah, negara kami Tuhan Indonesia. Selamatkanlah, pulihkanlah Tuhan. Kami perlu Engkau bagi negara ini untuk melindungi dan menjauhkan dari segala kekejutan, menjauhkan dari segala bencana alam, menjauhkan dari segala kejahatan Bapa. Oh Roh Kudus bekerjalah Engkau, melingkupi, menaungi negara kami, melindungi negara kami. Jamah setiap hati, ubahkan setiap hati, sehingga kami melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi negara kami. Selamatkanlah seluruh kota dan provinsi Tuhan Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami jemaat-Mu Bapa. Pada hari ini kami akan mendapatkan tema yang baru, topik yang baru, yaitu tentang tuntunan ilahi. Kami buka hati kami percaya rencana Tuhan di bulan ini digenapi bagi kami. Firman-Mu menjadi kehidupan, Firman-Mu menjadi Tuhan rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut dengan sukacita, karena kami Tuhan rindu Engkau, kami haus akan firman-Mu. Bahkan dengan topik bulan ini kami percaya banyak hal-hal yang akan kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau. Karya-Mu akan lebih besar nyata bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami sambut dengan sukacita. Berkati gembala sidang kami yang akan memimpin kami, yang akan membimbing kami, menuntun kami dalam mencapai Tuhan Yesus topik ini Tuhan, sehingga Tuhan semua kami benar-benar sampai bertumbuh Tuhan lewat tema ini Bapa. Berkati urapilah hamba-Mu Tuhan, di dalam nama kami juga Tuhan. Biarlah kami hati yang patuh dan taat, sehingga kami mau mengerjakannya penuh dengan rendah hati, penuh dengan Tuhan Yesus, haleluya, pimpinan Roh Kudus dalam hati kami. Berkati kami, urapi kami juga di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami satukan hati kami patahkan segala pekerjaan si jahat, segala kekejutan, segala bencana alam, segala gempa bumi. Oh dalam nama segala kejahatan, tinggalkan bangsa kami, tinggalkan negara kami. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan, melalui kuasa Tuhan, melalui perlindungan Tuhan. Segala pekerjaan iblis, segala kuasa-kuasa kegelapan apapun, tinggalkan kota kami, tinggalkan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus mengalami kami dapat bertumbuh, menyambut firman Tuhan. Segala kekerasan hati, dalam nama Yesus tinggalkan kami seluruh jemaat Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau sama-sama bertumbuh, tidak mau melayani Tuhan lewat topik bulan ini. Tinggalkan kami melalui kuasa Tuhan, bekerja bagi gembala sidang kami, akan memimpin kami, tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu melimpah-limpah bagi kami. Haleluya, amin. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
kepadamu Tuhan dengan penuh keyakinan dan percaya kepada ketuhanan-Mu. Kaulah Tuhan yang telah menciptakan segala isi dunia ini. Kau telah menciptakan kami sebagai manusia yang segambar dan yang serupa denganmu. Kami berbahagia sekali pada hari ini. Kami telah memasuki bulan baru. Kami telah mengalami pengalaman khusus bersama dengan Tuhan selama bulan Februari. Diizinkan Tuhan kami mengalami seturut panggilan kami, kepercayaan dan keyakinan kami, supaya kami bertambah kuat masuk di bulan baru ini. Kami dapat lebih lagi mengenal-Mu, lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu. Semakin percaya kami, setiap apa pergumulan yang kami hadapi, persoalan, demikian juga masalah, kami dapat menyerahkannya kepada Tuhan tanpa kami berpikir panjang, karena firman Tuhan untuk dilakukan bukan untuk dipikirkan. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang begitu dahsyat yang Kau berikan bagi kami selama bulan Februari. Dan bulan ini kami dengan rendah hati datang kepadamu, menyerahkannya semua hidup kami yang kami jalani, rencana kami. Demikian juga ketika kami mengalami pergumulan, di situ pun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang hadir pada saat ini ada tujuan Tuhan agar kami menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan yang hidup. Maka setiap hari kami dapat mengisi hari-hari kami dengan pujian penyembahan. Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan dasar kami, bahkan kebutuhan kami untuk masa depan kami pun Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bulan ini kami mendapatkan topik yaitu tuntunan ilahi. Di sini kami dapat Tuhan merasakan kuasa ketuhanan-Mu. Kami dapat merasakan Engkau Tuhan yang menciptakan, Engkau memberikan kehidupan, Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Tuhan yang sanggup melepaskan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima dan percaya, dan kami berjanji dalam iman kami dapat mengerjakan firman Tuhan ini. Berapa yang tinggal bagi kami, itulah kami kerjakan supaya Tuhan tambahkan lagi. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman-Mu. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, dan Roh Kudus ada bagi saya untuk memimpin pelayanan ini, sehingga semua kami maju dan bertumbuh bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Baik, boleh kita salam, bukan salam ya, senyum saja ke sebelah kita saudaraku. Semua kita sukacita ya. Amin. Semua beban kita di bulan Februari sudah kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan saat kita memasuki bulan Maret, beban yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita merasakan
ada kelegaan memasuki bulan Maret ini. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang. Sebesar apapun, apakah lebih besar beban yang kita hadapi di bulan Maret ini, pengalaman kita dengan Tuhan menghadapinya di bulan yang lalu, itu juga yang kita kerjakan, yaitu sama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah sendiri mengerjakan ya pengalaman saudara itu. Apakah itu lewat masalah atau yang lain-lainnya, mari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita semua dilahirkan menjadi saksi. Saksi oleh kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, saksi bagaimana lawatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Banyak sekali yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Dan kita lihat juga beberapa saudara kita yang COVID dan mereka telah negatif. Tidak mudah untuk menghadapi ketakutan, menghadapi opini, menghadapi masalah yang terjadi. Tetapi kita perlu berdoa terus supaya mereka yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan, mereka yang sedang bergumul, doa kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebagai gembala, jangan ragu untuk maju dalam pertumbuhan rohani. Tapi yakinkan diri saudara setiap hari, aku bertumbuh bersama dengan Tuhan. Aku bertumbuh bersama dengan saudara-saudara seiman saya. Aku bertumbuh dengan keluarga saya. Seiring waktu kita bertumbuh bersama-sama saudaraku. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan datang. Mari kita selesaikan tugas kita satu persatu. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mendapatkan topik yang baru, yaitu tuntunan ilahi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menyadari ibadah kita yang benar 2 bulan yang sudah kita jalani, dan ini masuk bulan yang ketiga. Bila kita sadari saudaraku, kita dapat mengatakan betapa tuntunan Tuhan itu nyata di dalam pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, lingkungan kita, dan di dalam pemerintah bangsa dan negara kita, saudaraku yang kekasih. Karena lewat topik yang kita dengarkan, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku, kita dapat mengalami keajaiban dan kuasa Tuhan. Juga kita dikatakan Tuhan supaya kita rendah hati. Firman Tuhan bulan yang lalu kita sudah mendapatkan firman Tuhan untuk membentuk kita rendah hati. Jangan kita lalukan saja begitu firman Tuhan. Tapi sungguh-sungguhlah kita menerima dan percaya dan melakukan firman Tuhan. Jangan lalu begitu saja saudaraku. Ini sudah bulan 3. Baca terus firman Tuhan. Baca terus kedul saudara. Karena dari sana pengertian firman Tuhan yang saudara dapat pada hari ini. Walaupun tidak sama saudaraku pasalnya, begitu juga saudaraku tidak sama ayatnya, namun firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Itulah kekuatan kita supaya kita bersatu. Amin saudaraku. Tuhan ingin kita bersatu. Tuhan ingin kita saudaraku sama-sama menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Haleluya saudaraku. Saudaraku, sedikit saya sampaikan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja. Kalau kita gereja, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Jadilah kita menjadi jemaat yang diatur, jemaat yang dibimbing, jemaat yang memiliki pembimbing di dalam komunitasnya. Setelah itu saudaraku,
jadilah kita menjadi anggota di dalam 4D kita. Barulah kita menjadi gereja yang utuh. Kita punya pemimpin di dalam sidang Tuhan, begitu juga saudaraku di dalam departemen-departemen kita. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat judul firman Tuhan pada hari ini, kepercayaan keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Allah. Inilah judul firman Tuhan hari ini. Mempercayai keilahan, ya, mempercayai keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Allah. Amin saudaraku. Keilahiannya, bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Kristus adalah Allah yang menjadikan manusia. Pertama-tama kita harus percaya tentang keilahiannya, bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Berapa banyak pun saudara dan saya tahu firman Tuhan, kita perlu percaya kepada dasar-dasar yang diberikan Tuhan bagi kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Amin saudaraku. Sehingga mudah bagi kita memiliki iman. Mudah bagi kita untuk percaya kepada firman Tuhan berikutnya. Saya tidak bisa menolong saudara. Saudara juga tidak bisa menolong saya. Tapi Tuhan bisa menolong kita. Karena kita ini berbeda saudaraku. Amin. Tapi dalam perbedaan, di situ ada Tuhan. Tuhan kita sama. Haleluya saudaraku. Nah, Tuhan atas semua ciptaan. Dialah yang menciptakan yang hidup. Kalau ada ciptaan-ciptaan di luar daripada hidup, bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kita hidup. Maka dia menciptakan semua yang hidup. Dan Tuhan atas ciptaan yang baru. Dialah yang memberikan hidup baru. Kelahiran baru, jiwa kita juga baru, hati kita baru, pandangan kita baru. Tidak ada yang lain saudaraku yang kekasih. Dia adalah gambar yang tampak dari Allah yang tidak tampak. Amin. Jadi kita percaya pada waktu Tuhan menyatakan kepada hamba-hambanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Dan sekarang kita tidak melihat secara fisik dari Tuhan Yesus. Dia sama. Amin. Dia sama, dia tidak berubah. Dia tidak berbeda-beda. Kita bisa mempercayai Tuhan walaupun kita tidak melihat dia secara fisik. Dia bersifat kekal. Amin. Hanya dia yang bersifat kekal. Dan oleh karena itu dia dapat melihat kita. Dan dia dapat memberikan jalan kepada kita supaya kita pun masuk kepada kekekalan itu. Dia ada sejak semula. Sejak semula dia sudah ada. Sebelum kita percaya, sebelum kita lahir, dia sudah ada. Amin saudaraku. Sebelum kita mengalami penderitaan, mereka yang percaya sudah mengalami penderitaan. Karena setiap orang ikut Tuhan pasti sangkal diri. Amin saudaraku. Maha kuasa. Dalam dia saja ada kuasa. Kuasa kebenaran. Kuasa kesembuhan. Kuasa mujizat. Kuasa pelepasan. Hanya di dalam dia saja ada maha kuasa. Setara dengan Sang Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya kepada Bapa. Kalau kita melakukan kehendak Yesus, sama seperti kita melakukan kehendak Bapa. Karena dia datang ke bumi ini atas kehendak Bapa di sorga. Dia tertinggi dan sempurna.
tidak ada di atas dia. Walaupun dia di tempat tertinggi, namun dia bisa melihat kita. Khususnya kita orang percaya. Lalu apa tugas kita sebagai orang percaya? Setelah kita melihat keilahiannya bahwa dia adalah Tuhan. Ada bagian kita, ada pekerjaan kita. Amin saudaraku. Dan kita harus mengatakan kepada diri kita, dia adalah Kristus. Karena Kristus adalah tertinggi dan hidup kita pun berpusat kepadanya. Kalau hidup kita berpusat kepadanya, maka kita melihat kepada pertumbuhan. Maka kita melihat kepada pemuritan. Maka kita melihat kepada tanggung jawab. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini saya tekankan kepada anak-anak saya. Kepada Philip, Ribka, Markus, Onike. Pandang ke atas. Lihat ke atas. Berperkara dengan Tuhan. Amin saudaraku. Jangan sibuk dengan perkara-perkara di bawah. Fisik. Tetapi perkara-perkara di sorga. Saudara juga bisa melakukan itu. Dia di tempat yang tertinggi. Dia sempurna. Amin saudaraku. Jadi tugas kita saudaraku, kita harus berpusat kepada Kristus. Kalau kita mengakui Allah, mengakui dia sebagai Allah, mengakui Yesus sebagai Allah, berarti menganggap hubungan kita dengan dia adalah yang paling penting. Amin saudaraku, paling penting. Kalau kita memiliki hubungan dengan yang lain atau dengan orang lain, pasti saudaraku kita menghususkan dia. Amin. Kalau di dunia ini pun kita bisa melakukan itu, maka kepada Tuhan juga harus lebih bisa. Karena kita harus keras terhadap diri kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya tidak bisa keras dengan saudara, saudara juga tidak bisa keras dengan saya. Karena roh itu sudah ada bagi kita. Tapi kita masing-masing terhadap diri kita bisa keras untuk melakukan firman Tuhan. Kalau tidak demikian kita akan terlambat. Kalau tidak demikian kita akan terlambat melihat kepada perkara-perkara di atas. Saya menekankan kepada anak-anak saya supaya mereka harus punya murid. Muridkan kembali, muridkan lagi. Yang satu memuridkan yang satu jadi dua, dua jadi empat. Amin saudaraku. Haleluya. 2 jadi 3 lah dulu saudaraku. Kalau saya memuridkan saudara satu orang, maka dia memuridkan yang lain jadi 3. Dimuridkan lagi yang lain jadi 4. Demikian saudaraku yang kekasih. Kalau tidak saudara terlambat. Amin. Di hari Jumat saya katakan kalau kita tidak memuridkan tidak ada tanggung jawab. Tidak ada kedewasaan. Tidak tahu bekerja. Amin saudaraku. Dan tidak tahu bersatu hati. Pemuritan itu bersatu hati. Punya tanggung jawab. Memiliki kedewasaan. Memiliki pandangan yang jauh. Jangan kita kalah saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu dalam keluarga kita harus bergegas terus. Kalau kita kalah minggu yang lalu, minggu ini jangan kalah. Karena firman ini diperuntukkan kepada saudara dan kepada saya. Supaya bisa kita sampaikan kepada dunia ini. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita mengakui dia sebagai Allah. Berarti saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi kepentingan Tuhan Yesus sebagai prioritas itu menjadi utama bagi kita. Prioritas utama kita. Amin. Apa kepentingannya, maka itu menjadi prioritas utama bagi kita. Haleluya. Mungkin tidak cukup ya pikiran kita mengingat dengan tajam apa yang kita dengarkan pada hari ini. Tapi pakai hati saudara. Tadi pagi saya berdoa saudaraku supaya semua kita punya hati melayani. Punya hati yang terbeban. Punya hati untuk berdoa. Punya hati untuk bernyanyi. Untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hati kita ini perlu sekali dari sanalah memancar kehidupan. Amin saudaraku. Dan hati kita ini harus kita bersihkan selalu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan.
Ingat, Tuhan sudah memberikan hati yang baru. Hati yang lama sudah berlalu, tapi hati yang baru itu milik kita, saudaraku. Maka kita ciptakanlah kebenaran yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya tercipta terus di dalam hati kita. Karena hanya itu modal kita untuk mengalahkan keinginan kita dunia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Katakan. Kita lihat saudaraku Kolose 1 ayat 15 dan ayat 16. Sama-sama kita membacanya, 1-2 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin, saudaraku. Nah, mari kita percaya kepada firman yang baru kita baca. Yesus bukan sekedar manusia, tetapi Dia adalah anak Allah yang kekal. Amin. Kepercayaan itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang yang ada di luar. Itu yang membedakan kita. Karena kepercayaan kita itu bukan muncul tiba-tiba. Tapi kepercayaan kita dilatih. Dari proses, dari bentukan. Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat kekeringan, lewat kebanjiran, dibentuk. Kepercayaan kita dibentuk setiap detik, setiap waktu, setiap hari. Itulah tandanya kita percaya, saudaraku. Percaya tidak bimbang, percaya tidak ragu, percaya tidak khawatir, tapi percaya saja. Walaupun belum melihat, tapi percaya saja. Walaupun belum merasakan, walaupun belum terjadi, percaya saja. Karena Dia adalah Allah yang tertinggi dan sempurna. Amin, saudaraku. Dia Allah terang dunia. Karena Dia memberikan karunia hidup kekal kepada semua orang. Dia terang dunia. Saya sering kali berdoa, saudaraku. Saya berkata di dalam doa saya, jadikan kami menjadi cahaya untuk menerangi lingkungan kami ini, Tuhan. Amin. Dan di mana kami tinggal, walaupun saudaraku kepala keluarga tidak ada, mulai dari anak-anak masih kecil, mulai dari sini ke Ganting, lalu saudaraku kami pindah di rumah kami yang sudah kami bangun bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kami memang punya tujuan, kalau apapun yang terjadi, karena daerah kita ini ya rawan gempa. Dan kami saudaraku berdoa untuk rumah itu supaya kuat. Dan rumah itu saudaraku lumayan besar dan tinggi. Sehingga bisa mengumpulkan kita. Dan kita tidak perlu mencari di mana tempat kita. Itu sudah ada, saudaraku. Amin. Nah, saudara belum datang ke rumah, boleh saudara datang, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tapi ingat, pakai masker, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Itulah kebenaran yang kita percayai. Saudara pun bisa berdoa seperti itu. Jadikan saya menjadi, keluarga saya menjadi cahaya, menerangi lingkungan ini. Lalu saya katakan, jadikan mereka menjadi saksi bagi kami, Tuhan. Bukan kita saja yang menjadi saksi. Jadi siapa saudaraku bertanya, siapa mereka, keluarga itu siapa, mereka jadi saksi. Baik di lingkungan, pada waktu kami di Ganting, saudaraku, banyak orang tidak suka. Karena istilahnya kami masuk ke Ganting itu, sepertinya kami masuk ke lubang singa. Karena saudara tahu, saudaraku, lingkungan itu. Dan hampir setiap hari kami, saudaraku, mau emosi dan marah mendengarkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, membangun hubungan itu butuh proses. Tidak langsung tiba-tiba kita bisa membangun. Tidak langsung bisa tiba-tiba kami membangun, ramah, memberi kepada lingkungan kami. Tidak.
Karena kami tahu saudaraku lingkungan itu yang tidak mengenal beragam suku dan agama. Haleluya saudaraku, itu lingkungan kami yang kami lihat. Maka saya berdoa terus, jadikan juga mereka menjadi saksi atas kami. Jadi siapapun yang berkeberatan, siapapun anti engkau Tuhan, mereka bisa menjadi saksi. Haleluya saudaraku. Nah, itu tanda kasih kita kepada mereka. Itu beban kita kepada mereka, saudaraku yang kekasih. Yesus bukan hanya baik. Amin. Dia bukan hanya baik saja. Jadi janganlah kita saudaraku sambil lalu memperkatakan firman Tuhan. Ambil waktu yang khusus. Karena dia bukan Allah yang baik saja. Tapi Allah yang maha kuasa. Dia hakim kita. Atasan tertinggi kita. Ambil waktu. Jangan perkatakan firman Tuhan sambil lalu saja. Tapi ambil waktu. Memberitakan firman Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Bahwa kita sudah memberikan waktu kepada Tuhan. Melalui penginjilan, perkunjungan, doa. Melalui saya bersaksi kepada mereka. Bukan sambil lalu saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin. Sehingga perkataan kita kemana-mana. Lalu menjalani hidup sesuka hati kita sendiri. Amin. Bisa. Karena kita sambil lalu memperkatakan firman. Sehingga saudaraku perkataan kita kemana-mana. Karena buru-buru. Karena keinginan kita, kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan. Yang kita kerjakan untuk memberitakan Injil. Baik itu pada waktu kita bersaksi. Jika Yesus adalah anak Allah yang kekal. Kita seharusnya memberi perhatian pada identitas ilahinya. Serta kesannya yang memberi hidup. Amin saudaraku. Identitas Tuhan kita itu tidak tersembunyi. Saudara dan saya, anak-anak kita pun tahu, boleh tahu, bisa tahu tentang identitas Tuhan kita. Amin saudaraku. Dia selalu memberi yang terbaik. Dan kita lihat saudaraku, bukti dari kasihnya, dia serahkan nyawanya. Itu kesan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita lupakan. Kenapa kita berusaha memberikan bagi mereka yang lapar makanan. Supaya ada kesan yang sulit bagi mereka untuk melupakan. Karena orang lapar saudaraku memerlukan makanan. Orang yang lemah perlu dikuatkan. Juga saudaraku saya berdoa buat kita semua. Supaya kita yang kuat tetap dikuatkan. Supaya kita bisa menolong mereka yang lemah. Mereka perlu doa. Mereka perlu disemangati. Mereka perlu saudaraku dikirimkan firman Tuhan. Kalau kita lemah, semua lemah. Itu bukan gereja yang hidup saudaraku yang kekasih. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Nah puji Tuhan. Karena Yesus adalah anak Allah. Kita bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Amin. Dia adalah anak Allah. Sebagai orang percaya kita dapat percaya kepada apa yang dia katakan. Apa yang dia bicarakan. Apa yang dia ucapkan. Sebagaimana kita percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita percaya kepada perkataan yang kita dengarkan lewat firman-Nya. Karena dia adalah anak Allah. Karena dia adalah Allah. Karena dia sepenuhnya Allah. Maka Yesus sanggup menyatakan Allah kepada kita dengan jelas dan akurat. Amin saudaraku. Dia dapat. Yesus sanggup menyatakan Allah kepada kita dengan jelas dan akurat. Karena dia melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa. Kalau kita mewakili keluarga kita, gak ada yang perlu kita khawatirkan.
Tapi kalau kita pergi tanpa tudungan dari keluarga kita, tanpa tudungan dari gereja kita, siapa yang menudungi kita? Kenapa saudaraku payung yang sekecil itu bisa saudaraku menudungi kepala 2 orang? Karena payung itu perlu bagi jasmani kita. Amin. Haleluya saudaraku, puji Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, ya Lukas 5 ayat 21. Di mana beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sama-sama kita mendengar firman Tuhan ini. Amin. Sama-sama kita diberkati lewat firman Tuhan ini. Amin. Dan kita mendengar firman Tuhan tentang orang lumpuh menerima keilahian Yesus. Lukas 5 ayat 20 dan ayat 21. Mari kita lihat saudaraku bagaimana orang lumpuh ini menerima keilahian Yesus. 1, 2 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lihat saudaraku. Dia berkuasa mengampuni dosa orang lumpuh ini. Bahkan teman-teman dari orang lumpuh ini pun Tuhan berkuasa mengampuni dosa-dosanya. Sekarang ini kitalah yang mewakilkan Tuhan di bumi ini. Memberitakan Injil supaya mereka yang percaya dosa mereka diampuni. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Mari kita lanjutkan ayat 21, 1, 2 ya. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Di mana saudaraku orang lumpuh ini menerima kuasa keilahiannya. Dan Tuhan berkuasa mengatakan, saudara, dosamu sudah diampuni. Bukankah dosa yang menghalangi? Bukankah dosa yang merintangi? Bukankah dosa yang membuat manusia semakin terpuruk? Siapa yang bisa mengampuni? Saya mau mengajak kita semua, percayalah kepada keilahiannya Tuhan yang kita sembah. Kuasa keilahiannya. Mari kita percaya. Berapa yang ada bagi saudara? Firman Tuhan, Tuhan berkata percaya. Di situ ada keilahian Tuhan. Kuasa Tuhan. Di situ Tuhan berada. Amin saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan dia berkata tadi di ayat 20, hai saudaraku, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi saudara lihat di ayat 21, ada di antara yang hadir para pemimpin Yahudi. Mereka menuduh Yesus menghujat. Siapa rupanya dia? Dia bukan Allah. Kenapa dia berani menghujat Allah? Dan pada waktu itu, kalau ada orang mengatakan dosamu diampuni, itu saudaraku dihukum mati. Berarti mereka tidak sadar Yesus yang ada di depan mereka, bersama-sama dengan mereka, dia tidak tahu itu adalah Allah sendiri. Berapa banyak saudaraku orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak mau diproses kepercayaannya, sehingga dia tidak percaya kepada kehadiran Tuhan dalam setiap langkah pergumulan masalah, dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Kita bukan pemimpin orang Yahudi.
Amin saudaraku. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipimpin Tuhan, yang peka terhadap suaranya. Juga yang dapat melihat dengan iman kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya saudaraku. Amin. Dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bahwa Allah dapat memberikan kuasa. Baik mengampuni, baik menyembuhkan. Dan mereka tidak percaya kepada kuasa Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita percaya pada firman, maka kita percaya kepada Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Bapa, maka kita percaya kepada firman Tuhan. Ini pergumulan saudaraku. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus baca firman. Kalau kita baca firman, kita perlu saudaraku bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa. Jangan hanya saudaraku baca firman sehingga selesai. Tidak saudaraku. Masing-masing bentuk pekerjaannya bisa berbeda. Tetapi saudaraku tujuannya sama. Waktu kita berdoa tujuan kita pada Tuhan. Waktu kita baca firman tujuan kita pada Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, lihat di dalam Mika 7 ayat 18. Zaman kita sekarang ini adalah zaman pengampunan. Adalah zaman pembebasan. Adalah zaman kesembuhan. Dan zaman penuh berkat. Amin. Di mana ada pertobatan dan pengampunan, di situ Yesus hadir. Dikatakan zaman Kristus. Kita ini masuk di dalam zaman Kristus. Zaman pengampunan, zaman pembebasan, zaman kesembuhan, dan zaman penuh berkat. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Amin saudaraku. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Kita ini saudaraku adalah yang tersisa. Tetapi kita menjadi orang yang berharga bagi Tuhan. Dan yang tersisa itu dipakai Tuhan melakukan kehendaknya. Amin saudaraku. Tidak mudah kita minta maaf dan tidak mudah pula kita memaafkan. Amin saudaraku. Ada orang minta maaf tapi tidak tahu dia kesalahannya. Amin saudaraku. Saudaraku, dasar kita adalah kebenaran. Sehingga hati kita tidak mendua, tidak menceng, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya saudaraku. Kasih setianya yang tidak kunjung padam. Dia tidak enggan untuk mengampuni. Dan dia memberikan pengampunan kepada barang siapa yang kembali kepadanya. Barang siapa yang kembali kepadanya, dia tidak enggan mengampuni. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengampuni. Amin saudaraku. Maka kita harus belajar memberkati diri kita. Mengasihi diri kita. Mengenal diri kita. Kita harus belajar menguatkan diri kita. Sebagaimana Tuhan telah menguatkan diri kita. Amin saudaraku. Karena kita berharga, ucapkan terus firman untuk diri saudara. Perkatakan bahwa kita berharga, kita mahal, kita sudah ditebus, kita gereja Tuhan, kita pendua-pendua, kita rumah Tuhan. Ucapkan perkataan kemenangan itu, membangun iman saudara. Itulah saudara. Pandang diri saudara sebagaimana Tuhan memandang diri saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah, jangan terlalu sombong untuk menerima tawaran. Cuma-cuma yang diberikan Tuhan.
Pengampunan diberikan Tuhan bukan karena saudara beribadah dengan benar. Hidup saudara benar. Maka untuk itu jangan terlalu sombong untuk menerima cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada kita, mengampuni kita. Amin. Tapi tetaplah kita saudaraku butuh dan rendah hati. Kemurahan, mari kita lihat saudaraku dalam Yehezkel 47 ayat 1. Dan kita dapat pengertian dari Yehezkel 47 ayat 1 ini. Kemurahan, pengampunan, serta kuasa penyucian dari Allah akan selalu tersedia terus menerus. Amin saudaraku. Jangan mau ditipu pikiran, keadaan, sikon, situasi sekarang ini. Di mana saudaraku kemurahan, pengampunan, serta kuasa penyucian dari Allah akan selalu tersedia terus menerus. Pengampunan itu saudaraku, ya kemurahan, pengampunan, serta kuasa penyucian itu seperti aliran air tanpa akhir yang mengalir keluar dari bait Allah. Gak pernah kering, gak pernah putus. Gak pernah berhenti. Seperti itulah saudaraku kemurahan, pengampunan, kuasa penyucian dari Allah. Jangan mau ditipu dengan pikiran yang belum diperbaharui. Tapi jadilah kita saudaraku menjadi manusia baru. Haleluya. Kita lihat saudaraku yang kekasih di dalam Yoel 2 ayat 23. Bahwa inilah saudaraku zaman Kristus. Zaman pengampunan, zaman pembebasan, zaman pemulihan, zaman kesembuhan, zaman hidup berkelimpahan. Maka kita bergegas, bertindak, berlari untuk merebut jiwa tempat kita memberitakan Injil Tuhan. Kita baca Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Amin. Bersukacita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan ditaruhnya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Hujan pada awal dan hujan pada akhir. Itu janji Tuhan bagi kita saudaraku. Amin. Setiap musim, setiap keadaan, Tuhan kita tidak pernah berhenti untuk mengalirkan hujan jiwa-jiwa, hujan berkat, hujan rohani, hujan keselamatan, hujan kesembuhan. Dan kita lihat banyak sekali yang tidak kita duga terjadi. Yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Amin saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah lupa kepada doa-doa gerejanya. Mari kita lihat saudaraku Zakaria 10 ayat 1. Sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Amin. Mintalah. Itu bagian kita. Jangan minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Tuhan. Hujan pertobatankah? Hujan pengampunan, hujan kelepasan? Apakah hujan kesaksian? Apakah hujan kelimpahan? Minta kepada Tuhan. Ini perintah. Kita lanjutkan. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Kita dapat bersukacita atas yang menjadikan kita. Amin saudaraku. Kita dapat bersukacita atas yang menjadikan kita bersorak. Amin saudaraku. Kita dapat bersukacita. Siapa yang menjadikan kita? Dia Allah yang hidup. Amin saudaraku, dia Allah yang berkuasa. Mari kita bersukacita. Waktu saudara bersedih, saat itu juga saudara bisa bersukacita. Karena dia yang menjadikan kita. Haleluya saudaraku. Kita dapat bersorak-sorak atas Raja kita.
kemenangan terjadi. Jangan kalah terus. Jangan membangun terus supaya kita bersorak atas raja kita. Haleluya saudaraku. Allah sanggup memenuhi kebutuhan paling dasar orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan mengasihi kita, mengampuni kita, memberi kita tujuan hidup. Dan memberi kita lingkungan Kristen yang peduli. Saya katakan kepada saudara, kami diberkati oleh karena kami tinggal dengan orang Kristen peduli. Itu saudara. Amin saudaraku. Ketika kami saudaraku hampir putus asa. Ada 2 kali kami meninggalkan kota ini. Tetapi saudaraku, Tuhan kembalikan kepada orang Kristen peduli. Jadi kalau peduli saudaraku, pemimpin di saudara, gereja ini peduli kepada saudara. Tuhan yang memberikan orang Kristen yang peduli kepada saudara. Haleluya. Jangan menjauh saudara dari keluarga yang peduli kepada saudara. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Dan kita dapat saudaraku mempersiapkan diri kita. Di mana kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Keilahian-Mu Tuhan. Kau sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan Kau adalah roh kebenaran. Telah sampai kepada kami. Kami yang berkumpul pada saat ini. Anak-anak dimulai remaja, pemuda-pemudi yang dewasa, kepada orang tua, kakek dan nenek-nenek. Telah sampai keilahian-Mu lewat firman-Mu dalam hati kami. Karena inilah doa saya Tuhan bagi umat-Mu yang beribadah pagi dan siang. Baik juga saudara kami yang beribadah di rumah secara online. Inilah kerinduan kami Tuhan. Menerima keilahian-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan yang menciptakan. Kaulah yang menyelamatkan, yang mengasihi. Kaulah yang mengadakan yang ada. Kaulah segala-galanya Tuhan bagi kami. Dan kami tidak mau ragu lagi terhadap firman-Mu. Dan kami mempunyai waktu untuk memperkatakan firman. Tidak lagi sambil lalu. Supaya jangan kemana-mana ucapan kami. Supaya kami juga dapat mengambil keputusan dalam diri kami. Untuk bersikap benar seperti firman yang kami beritakan. Setiap hari kami dapat bersukacita karena Yesus. Setiap hari kami dapat bersorak kepada Raja kami karena kemenangan yang telah terjadi. Kami bukan hanya membangun, tetapi kami dapat bersorak oleh karena kemenangan yang diberikan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan kami mendapatkan pemulihan. Karena setiap hari kami dapat percaya pada firman Tuhan. Maka setiap kali kami mengalami sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan langkah-langkah kami. Di situ pun Tuhan ada dan siap untuk mengampuni kami. Oleh karena itu kami ambil firman Tuhan. Dan firman Tuhan meneguhkan kami dan kami dapat mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi, yang mengganjal di dalam hati dan pikiran kami, yang merintangi langkah kami. Jangan sampai ada dosa yang merintangi langkah kami. Dan kami dapat mengakukan di hadapan Tuhan,
Biarlah kami Tuhan menjadi anak yang jujur, anak yang memiliki kemurnian di dalam hati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Siap menjadi anggota tubuh-Mu dan mengakui sesama tubuh Kristus yang lain. Mereka juga adalah tubuh-Mu yang Kau pakai dan yang Kau bangun, yang Kau utus. Baik juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Mereka telah menyediakan roti, baik anggur, untuk perjamuan kudus. Dan mereka dapat juga merasakan seperti yang kami rasakan. Ada kehadiran Tuhan, ada firman Tuhan, ada Tuhan berbicara kepada mereka. Ada kesembuhan bagi mereka, ada pelepasan bagi mereka. Ada jiwa yang bebas di dalam hati mereka. Ada jiwa yang berkemenangan di dalam pikiran mereka. Dan kami sama, semua kami sama, punya kesempatan diberkati dan disembuhkan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita boleh sebentar baca ayat firman Tuhan yang ada di roti saudara. Kalau sudah, mari kita buka dan kita angkat bersama-sama roti yang sudah kita terima. Baik juga yang di rumah dapat mengangkat bersama-sama. Ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecahkan, yang telah dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dan ini juga yang kita lakukan pada hari ini. Saya akan baca 1 Korintus 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yang percaya sebagai tubuh Kristus yang telah banyak pengalaman yang kita dapat hidup bersama dengan Tuhan
yang kita lalui bersama-sama dan sekarang kita berdiri sebagai anggota tubuh Kristus, dan roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dibagikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, karena mereka percaya kepada firman Tuhan. Maka mari kita percaya bahwa kita adalah tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik dan benar melayani Tuhan. Dan kita pecahkan, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang sudah kita terima, sama-sama kita mengangkatnya. Ini adalah darah Yesus yang sudah menyucikan dosa-dosa kita, dan Dia telah mengangkat kutuk dosa. Dan percayalah kepada kebenarannya. Dia memberikan hidup, Dia memberikan kelimpahan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari lihat kepada pembebasan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa sebagai anggota tubuhnya kita telah menerima pengampunan. Dan pengampunan yang sudah kita terima, kita berkuasa, kita menerima amanah dari Dia untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Segala puji dan hormat kami naikkan padamu. Begitu mulianya hati-Mu Tuhan, tanpa memandang perbedaan di antara kami. Setiamu setiap waktu bagi kami, menuntun kami sampai kami menemukan jalan-jalan-Mu. Hari ini kami telah menemukan jalan-jalan-Mu itu. Kami telah berhasil menerima tubuh dan darah-Mu melalui kemenangan yang terjadi. Sekalipun rumit yang kami lalui, tetapi sampai hari ini kami bertahan. Ada glory dalam hati kami, ada sukacita dalam jiwa kami. Terima kasih Engkau telah mempercayakan kami melakukan firman-Mu setelah kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
inilah hidup kami Tuhan, hidup yang mengasihi. Sekalipun penderitaan yang kami hadapi, yang kami alami lebih berat dari hari ini, tapi hidup kami hidup mengasihi-Mu Tuhan, hidup mengasihi firman-Mu Tuhan, hidup mengasihi jiwa-jiwa, hidup mengasihi pelayanan kami Tuhan. Kami berkeinginan semua usaha, pekerjaan, pelayanan dan yang kami sudah lakukan selama kami ikut Engkau tidak sia-sia. Oleh karena itu setiap hari kami membangun iman kami. Oleh karena itu setiap hari kami mengerjakan firman-Mu sampai kami merasakan kelegaan, kemenangan, sampai kami diberkati. Karena Tuhan Yesus punya janji kemenangan bagi kami. Saya menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini kepada-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, baik itu yang dewasa, baik itu orang tua, kakek, nenek, saya serahkan pada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan pada-Mu Tuhan. Penyembahan kami berkenan pada-Mu Tuhan. Doa kami menjadi ukuban yang wangi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih satu persatu doa kami Engkau jawab. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih kami dapat menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Memperkatakan firman-Mu. Walaupun nyatanya kesempatan tidak ada, jalan sudah buntu, tapi firman-Mu penuh kuasa membimbing kami untuk menemukan jalan yang sudah Kau berikan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi pemerintah kami, bangsa, baik bagi negara kami. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Walaupun kami tidak mengenal mereka, tetapi Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan mereka. Semakin banyak setiap hari yang percaya, yang dilawat Tuhan, yang mengalami kesembuhan. Karena gereja Tuhan terus berdoa sampai pada hari ini. Selama-lamanya kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat amanah, buat pengutusan yang Kau berikan bagi kami, bagi pelayan GKI Padang. Dan kami siap untuk melayani dengan hati kami, melayani jiwa-jiwa, melayani Engkau dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan bagi kami, baik saya anak-anak, begitu juga Gusni, baik juga Meme. Berkat-Mu juga bagi yang melayani pada di altar-Mu Andri, baik juga Tuhan Rijal. Engkau Tuhan memberkati semua yang melayani pada hari ini. Dipuaskan jiwa mereka, baik juga umat-Mu, baik juga umat-Mu yang beribadah secara online. Mereka juga dipuaskan dan percaya kepada keilahian-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Darah Yesus membungkus balut kami, dan Tuhan menyertai perjalanan kami. Maut, kematian, baik kuasa kegelapan, tabrakan, baik itu perceraian, demikian juga sikap hati yang keras, tidak peduli. Di dalam nama Tuhan tinggalkan kami, keluarga kami, perjalanan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ini doa berkat bagi kita. Mari kita aminkan firman Tuhan. Umatku serta rumah-rumah mereka di sekeliling bukitku akan kujadikan berkat. Amin. Dan hujan akan turun, hujan berkat, karena aku tidak akan menahan hujan itu, melainkan membiarkannya turun pada musimnya. Amin. Ia akan mengasihi serta memberkati kita, serta menjadikan kita satu bangsa yang besar. Amin. Ia akan menjadikan jumlah kita bertambah-tambah dan memberikan kesuburan pada tanah dan ternak, supaya kita mendapat panen gandum, buah anggur, dan buah zaitun yang banyak, dan lembu sapi serta kambing domba yang banyak pula, pada waktu kita tiba di negeri yang akan diberikannya kepada kita sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang kita. Amin. Ia akan memberi kekuatan kepada umatnya. Ia akan memberkati kita dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dia yang akan datang,
dia yang diutus oleh Tuhan, kami akan memberkati engkau dari bait Allah. Amin. Mari kita berkata amin 3 kali, satu daya. Amin, 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 amin. amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.